Hmm, dari Brunei. Eh, hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Esti, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tegar Rahmadi dengan NPM 2455052002. Jadi, kali ini saya ingin mem- eh, mempresentasikan biografi dari Abdul Rahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur. Ah, Gus Dur merupakan kisah inspiratif tentang seorang pemimpin karismatik yang mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia. Kepemimpinannya yang unik diwarnai dengan pemikiran yang progresif dan sikap yang humoris. Telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah bangsa Indonesia lebih dari sekedar presiden. Gus Dur adalah simbol toleransi, pluralisme, dan demokrasi. Perjalanan hidup yang penuh lika-liku ini akan diulas secara rinci dalam presentasi ini, mulai dari latar belakang keluarganya hingga warisan pemikirannya yang masih relevan hingga saat ini. Latar belakang Gus Dur, Gus Dur merupakan salah satu keluarga dari Nahdlatul Ulama. Gus Dur ini lahir di keluarga yang sangat berpengaruh dalam Nahdlatul Ulama atau NU, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kakeknya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, adalah pendiri NU atau Nahdlatul Ulama, dan ayahnya Kiai Haji Wahid Hashim juga merupakan tokoh penting dalam organisasi tersebut. Latar belakang keluarganya ini memberikan Gus Dur pemahaman yang mendalam tentang Islam, Nusantara, dan dinamika politik Indonesia. Pendidikan dan perjalanan hidup Gus Dur. Pendidikan Gus Dur yang beragam, mulai dari pesantren tradisional hingga perguruan tinggi di luar negeri, membentuk wawasan yang luas dan kemampuannya berinteraksi dengan berbagai kalangan. Pengalaman hidupnya yang kaya membuatnya mampu memahami beragam perspektif dan permasalahan yang dihadapi Indonesia. Kepribadiannya yang unik dikenal karena Gus Dur dikenal karena kepribadiannya yang unik, humoris dan jenaka. Namun di balik sikapnya yang terkesan santai, tersimpan kecerdasan dan ketajaman analisis yang luar biasa. Sikap yang egaliter dan mampu mendekatkan diri dengan siapapun membuatnya dicintai oleh banyak orang. Kiprah Gus Dur di bidang keagamaan. Yang pertama itu ada pembaruan kepemikiran Islam. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Ia menekankan pentingnya toleransi, dialog antar agama, dan pemahaman Islam moderat dan kontekstual. Yang kedua itu ada peran dalam NU. Gus Dur memainkan peran penting dalam NU, mengarahkan organisasi tersebut untuk lebih terbuka dan modern. Ia berhasil membangun jaringan luas antara NU dengan berbagai kelompok masyarakat dan agama lain. Gus Dur senantiasa memperjuangkan pluralisme dan toleransi beragama. Ia percaya bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dihargai dan dilindungi. Kontribusi Gus Dur dalam kehidupan politik Indonesia. Yang pertama itu ada aktivisme politik. Gus Dur sejak muda
aktif terlibat dalam berbagai kegiatan politik. Ia berperan penting dalam berbagai gerakan sosial yang memperjuangkan demokrasi dan keadilan. Masa jabatannya yang yang kedua itu ada Presiden RI yang keempat. Masa jabatannya sebagai Presiden RI yang keempat, meskipun singkat, meninggalkan jejak yang signifikan dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ia menunjukkan keberanian dan komitmen untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi. Yang ketiga itu adalah setelah kepemimpinan. Setelah masa jabatannya, Gus Dur tetap aktif berkontribusi untuk bangsa melalui berbagai tulisan, pidato, dan kegiatan sosial. Ia memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan toleransi. Berikutnya, ada peran Gus Dur dalam memperjuangkan keberagaman. Yang pertama, itu ada toleransi beragama. Gus Dur secara konsisten memperjuangkan toleransi dan penghormatan terhadap semua agama dan kepercayaan. Ia menganggap keberagaman sebagai kekuatan bangsa, bukan sebagai sumber konflik. Berikutnya ada kebijakan inklusif. Selama masa kepemimpinannya, Gus Dur menerapkan kebijakan yang inklusif dan memperhatikan kepentingan semua kelompok masyarakat tanpa memandang agama, suku, atau etnis. Yang ketiga, ada perdamaian dan persatuan. Gus Dur selalu berupaya untuk mendamaikan berbagai konflik dan perbedaan di Indonesia. Ia berupaya untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa di atas dasar keberagaman. Berikutnya itu ada pemikiran Gus Dur dan kontribusinya bagi bangsa. Yang pertama itu adanya demokrasi. Gus Dur merupakan penganut demokrasi yang kuat. Ia memperjuangkan demokrasi yang berbasis pada keadilan sosial, hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat. Yang kedua ada pluralisme, di mana pemikiran Gus Dur tentang pluralisme menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam menangani keberagaman. Ia menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Yang ketiga itu ada keadilan sosial, di mana Gus Dur selalu memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menentang ketidakadilan dan mencoba untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Berikutnya, Gus Dur merupakan sosok yang kontroversial namun bermakna, di mana keputusan dan kebijakan yang terkadang dianggap kontroversial. Maknanya, keberanian untuk mengambil keputusan yang berani dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Yang kedua, sikap yang luas dan kadang menyinggung perasaan orang lain. Maknanya, kejujuran dan integrasi dalam menyampaikan kebenaran, tidak memandang status. Yang ketiga, kritik dan penentangan di berbagai pihak. Komitmen untuk berjuang demi idealnya meskipun menghadapi tantangan yang berat. Berikutnya, pelajaran berharga dari kepemimpinan Gus Dur ialah yang pertama itu toleransi, di mana menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Berikutnya ada kebijaksanaan, di mana kemampuan mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Yang ketiga itu ada keberanian, di mana berani dalam mengambil resiko dan memperjuangkan kebenarannya meskipun menghadapi tantangan yang berat. Yang keempat atau yang terakhir itu integritas, di mana kita menjaga kejujuran dan konsistensi dalam tindakan dan ucapan yang telah kita ucapkan sebelumnya. Selanjutnya ada warisan Gus Dur dan tantangan masa kini.
Yang pertama itu ada nilai kebangsaan, di mana nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan demokrasi yang diperjuangkan Gus Dur masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan yang dialami Indonesia di masa kini. Yang kedua itu ada perjuangan terus berlanjut, di mana perjuangan untuk menegakkan keadilan yang menjaga persatuan dan memperkuat demokrasi masih harus tetap dilakukan, karena itu sangat penting dalam membangun Indonesia. Yang ketiga, membangun Indonesia, di mana warisan Gus Dur menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik untuk menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya adalah meneladani semangat Gus Dur untuk Indonesia yang lebih baik. Di mana yang pertama itu adanya semangat toleransi. Di mana kita harus menumbuhkan semangat toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, baik di lingkungan rumah, keluarga, maupun sosial lainnya. Berikutnya ada demokrasi, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia harus memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikutnya ada keadilan sosial, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia harus menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi sesuai dengan makna sila yang kelima. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari kisah Abdurrahman Wahid atau biasa yang dikenal Gus Dur. Untuk Ibu Esti, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.